Oke, terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Baiklah, kali ini gua akan membahas tentang bagaimana hukum filsafat di dalam Islam. Kita sering mendengar perdebatan di antara para ulama. Ada yang mengatakan filsafat itu haram secara mutlak di dalam Islam, dan ada yang mengatakan itu nggak apa-apa. Nah, sebenarnya filsafat itu apa sih? Nah, di sini banyak sekali definisi-definisi filsafat dari para ahli. Perdebatan tentang eksistensi Tuhan, eksistensi manusia, tujuan hidup, dan sebagainya merupakan bagian dari ilmu filsafat. Filsafat dari bahasa Yunani, Sophia, yang terdiri dari dua kata, yakni philos yang berarti cinta, sophia yang artinya kebijaksanaan. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan Socrates menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengandalkan akal budi. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu mengenai yang ada, yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan sama-sama bertujuan mencari kebenaran. René Descartes menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam mewujud yang sebenarnya. Sedangkan menurut Immanuel Kant, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Immanuel Kant juga menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apakah yang kita dapat ketahui, apakah yang boleh kita kerjakan, sampai di manakah pengharapan kita, apakah yang dinamakan manusia. Nah, itu tadi beberapa definisi dari beberapa ahli tentang filsafat. Nah, mudahnya gini, filsafat itu sebenarnya itu untuk gimana caranya kita tuh berpikir dengan benar dan mencari kebenaran. Filsafat itu pada intinya membahas tentang Tuhan, eksistensi manusia, alam, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana hukum filsafat dalam Islam? Oke, sebelum kita mengatakan filsafat itu haram, kita harus membedakan dulu mana filsafat sebagai produk pemikiran dan mana filsafat sebagai cara berpikir atau way of thinking. Kita harus bagi dua dulu filsafat tadi dengan cara membedakan mana filsafat sebagai way of thinking dan mana filsafat sebagai produk pemikiran. Nah, kalau filsafat kita gunakan sebagai way of thinking, di sini nggak ada perdebatan di antara kita. Mau ulama manapun itu juga, pasti mereka sepakat dengan cara berpikir yang filosofis. Seperti apa berpikir yang filosofis itu? Berpikir filosofis itu berpikir yang rasional, yang masuk akal, yang kritis, yang sistematis, dan yang radikal. Radikal artinya mendasar, mengakar sekali. Nah, jadi mau ulama manapun pasti sepakat dengan hal ini, nggak apa-apa kalau hal kayak gini. Bahkan ketika mereka istimbat hukum untuk menciptakan suatu hukum, nah ini mereka melakukan pendekatan yang filosofis. Oke lah, kalau mereka tidak mau dikatakan sebagai orang yang berfilsafat, kita katakan saja mereka bekerja secara filosofis. Ya udah. Nah, di sini tidak ada perdebatan kalau kita menggunakan filsafat sebagai cara berpikir yang benar. Nah, di sini yang kedua, filsafat sebagai produk pemikiran. Kalau ada suatu pemikiran, ini harus ditelaah dulu. Apakah ini dalam Islam bertentangan sama ajaran Islam? Apakah tidak? Tentu kita sudah tahu cara membedakannya. Misal, kalau misalkan produk pemikiran yang salah itu, kita orang Islam, percaya adanya Tuhan. Kalau ada produk pemikiran kita disuruh untuk tidak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama yang goib, jin, syaitan, malaikat, surga, neraka, dan siksa kubur, semuanya kita disuruh nggak percaya karena dengan argumen mereka yang begitu logis, dan kita disuruh nggak percaya itu. Nah, dan inilah yang filsafat yang nggak boleh itu yang seperti ini. Produk pemikiran yang salah seperti ini.
Contoh lain, kalau ada produk pemikiran membolehkan pernikahan sesama jenis misalkan, nah, ini jelas nggak boleh. Jelas ini dalam Islam bertentangan banget. Walaupun dia sudah mempunyai argumen yang begitu rasional, yang begitu begitu hebat, tapi ini kan menabrak nilai-nilai ajaran Islam, dan ini nggak boleh. Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah, itu mengkritisi filsafat sebagai produk, di mana beliau mengkafirkan para filosof muslim waktu itu, yang mana para filosof muslim itu mengatakan bahwa keadiman alam itu kekal. Yang kedua, Allah tidak mengetahui selain yang universal saja. Yang ketiga, para filosof tersebut mengatakan jasad tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, di sini Al-Ghazali itu mengkritisi produk pemikirannya, mengkritisi filsufnya, bukan filsafat secara keseluruhan, secara way of thinkingnya, tapi produk pemikiran itulah yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Buktinya Imam Ghazali tetap saja menggunakan logika-logika yang dibawa oleh Aristoteles dan lain sebagainya gitu kan. Dan pelajaran logika pun itu mantik kan, kalau bahasanya mantik, kalau bahasa di pesantrennya itu mantik, itu masih diajarkan di pesantren-pesantren. Yang mana ini ilmu yang udah 5 abad sebelum Masehi, tapi masih digunakan di pesantren. Nah, di sini Imam Ghazali itu mengkritik produk pemikirannya, pemikiran para filosof tersebut, bukan filsafatnya. Bahkan beliau sendiri adalah filosof muslim. Beliau menulis buku Maqasid Al-Falasifa. Nah, beliau sendiri seorang pemikir Islam dan seorang yang sangat luar biasa ilmunya. Di sini beliau tidak mengharamkan filsafat secara mutlak, tapi yang diharamkan adalah produk pemikiran dari filsafat tersebut. Nah, ketika Imam Ghazali sudah menulis Tahafut Al-Falasifah, filsafat diharamkan, gitu kan, gara-gara bukunya Imam Ghazali ini. Sejak saat itu, filsafat Islam di abad itu, di zaman Imam Ghazali, sampai hari ini pun terasa imbasnya gitu kan. Filsafat Islam mengalami kemerosotan yang luar biasa. Imbasnya sampai hari ini, ketika orang-orang mendengar kata filsafat, ya udah mereka tuh sudah curiga, jangan-jangan orang ini sudah keluar dari Islam, jangan-jangan orang ini kafir, gimana enggak gitu kan. Sang Hujjatul Islam, imam besarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu kan sudah punya karya seperti itu, ya. Imbasnya sampai ke universitas Islam yang kayak kami belajar filsafat, peminatnya sangat sedikit. Di kelas saya pun yang belajar filsafat cuman 13 orang. Berbeda sama jurusan lain yang membeludak kayak fakultas tarbiyah, fakultas dakwah, fakultas yang lain, itu mereka membeludak. Kaum agamawan sampai hari ini mereka mencurigai orang yang belajar filsafat, jangan-jangan tersesat, udah kafir dan lain sebagainya gitu kan. Padahal nggak juga. Padahal ya biasa aja sih, namanya juga belajar sejarah dan belajar fikir dan lain sebagainya. Jadi, filsafat itu harus tetap hidup. Sebagaimana terbukti di masa lampau ketika dinasti Abbasiyah, Baghdad, Irak, Islam waktu itu merupakan kiblat ilmu pengetahuan di dunia waktu itu. Bahkan bisa mengalahkan Eropa. Oke, jadi begitu tentang filsafat dalam Islam. Kita harus bedakan dulu mana filsafat sebagai way of thinking dan mana filsafat sebagai produk pemikiran. Haram dia kalau bertentangan sama ajaran Islam, dan boleh kalau memang itu nggak bertentangan sama sekali. Pada intinya filsafat adalah cara kita berpikir yang benar, supaya kita itu bijaksana, supaya kita itu nggak tersesat dalam berpikir dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, see you.